Ya, selamat pagi pemirsa. Saat ini kita sudah terhubung di special video conference bersama dengan Karohumas Protokol Sekda Provinsi NTT sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Dr. Marius Ardu Jelamu, dan juga bersama dengan Kepala KKP Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Kupang, Bapak Putu Alit Sudarma. Berbagai upaya penanggulangan COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lantas sejauh ini seperti apa penanganan hingga hari ini, Kamis 9 April 2020. Dan kita akan langsung berbincang-bincang bersama dengan Bapak Marius dan juga Bapak Putu Alit Sudarma. Selamat pagi Pak Marius, selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Bung, selamat pagi Pak Putu. Iya, baik Bapak Marius, bagaimana Pak perkembangan sejauh ini terkait dengan upaya penanggulangan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur, Bapak? Baik, para pemirsa di rumah, para penonton, apresiasi kepada FDTV yang sudah bisa melakukan video conference, baik sekali. Kami ingin menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, sejak virus corona ini merebak dan menjadi pandemi di berbagai negara dan juga termasuk di Indonesia, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dengan semua infrastruktur pemerintahan mulai dari TNI dan Polri serta birokrasi sipil pemerintahan bekerja keras untuk mengontrol pandemi virus corona ini khususnya di Nusa Tenggara Timur dengan berbagai kebijakan. Yang pertama, kita menutup semua destinasi wisata di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kemudian instruksi gubernur meliburkan anak-anak sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMA, dan juga dikti memberikan instruksi kepada perguruan tinggi juga untuk sementara belajar dari rumah. Kemudian juga Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur bersama-sama dengan gugus tugas penanganan percepatan penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur selalu mengontrol pintu-pintu masuk di seluruh Nusa Tenggara Timur, baik di pelabuhan maupun di bandara. Di bandara bersama dengan KKP dan semua petugas kesehatan kita tempatkan thermoscanner, dan juga di pelabuhan memakai juga termogan untuk mengukur suhu tubuh dari para pendatang dari luar Nusa Tenggara Timur, terutama dari daerah-daerah atau negara-negara terpapar virus, untuk memastikan kesehatan tubuh dari orang tersebut. Dan juga setiap pendatang, setiap orang yang datang ke Nusa Tenggara Timur baik melalui pelabuhan maupun bandara, mereka harus mengisi health alert card, kartu tanda sehat, dan kemudian kartu tanda sehat ini diberikan kepada petugas, dan petugas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian memantau di mana orang itu, dan memang di dalam kartu itu by name by address sehingga kita bisa mengikuti pergerakan dari orang itu. Sedangkan yang lain diperiksa secara klinis, para dokter kita dan tenaga medis memeriksa mereka, lalu kemudian dibagi, ada yang terkategori orang dalam pemantauan, dan kalau misalnya pemeriksaan klinis mewajibkan dia untuk periksa selalu dari rumah sakit, bahkan dirawat di rumah sakit, maka itu juga diperhatikan benar di dalam proses menjaga Nusa Tenggara Timur dari penyebaran virus corona. Di samping itu juga Bapak Gubernur mengeluarkan instruksi untuk para ASN bekerja dari rumah, ya, dan juga kita mengikuti protokol-protokol yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO untuk lebih banyak stay at home, tinggal dalam rumah. Lalu kemudian mewujudkan apa yang disebut social distancing untuk menghindari kerumunan. Atau juga kemudian kita implementasikan di dalam kebijakan di Nusa Tenggara Timur, meminimalisasi pergerakan orang dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan sosial budaya.
Jadi semua kegiatan festival yang sebelumnya direncanakan di Nusa Tenggara Timur itu untuk sementara dibatalkan. Ya, karena memang di sana biasanya banyak orang yang berkumpul dan itu semua kita pending untuk sementara. Di samping itu juga tentu kita mengikuti semua protokol yang diturunkan dari pemerintah pusat, termasuk tadi social distancing dan juga physical distancing. Lebih mikro, Organisasi Kesehatan Dunia merumuskan physical distancing, menjaga jarak di antara orang dengan orang tatkala kita bertemu dengan sesama kita. Dan yang terakhir itu Organisasi Kesehatan Dunia WHO mewajibkan seluruh masyarakat dunia untuk menggunakan masker ya dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan menurut penelitian ilmiah dari Organisasi Kesehatan Dunia ini kurang lebih 70% itu sangat membantu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ketika kita menggunakan masker, khususnya ketika kita keluar rumah dan berada di ruang-ruang publik, apakah di dalam pesawat, apakah di kapal laut, apakah di angkot, di bus, di mall atau di pasar, di jalan dan sebagainya. Dan memang ini semua kebijakan-kebijakan dalam rangka memutus mata rantai. Di samping itu secara teknis Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur juga mendorong masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk menjaga kesehatan, mencuci tangan selalu dengan deterjen, kemudian selalu menjaga ketahanan tubuh dengan mengasup makanan bergizi dan menjaga kebersihan lingkungan tentunya. Dan tentu kebijakan-kebijakan ini dibuat dalam rangka menjaga Nusa Tenggara Timur dari penyebaran virus corona. Dan yang kita lakukan selama ini adalah mengontrol secara ketat pintu-pintu masuk ya, baik pelabuhan maupun bandara. Nanti Pak Putu akan menjelaskan itu juga kepada kita semua. Dan para pendengar di rumah, para pemirsa di rumah, sudah 1 bulan lebih lamanya Nusa Tenggara Timur statusnya masih negatif. Dan ini menjadi perhatian media internasional. Terus terang saya katakan media internasional memberikan perhatian kepada Nusa Tenggara Timur yang bisa menjaga Nusa Tenggara Timur sampai kepada status negatif. Bahkan televisi ABC Australia akan mewawancarai kita melalui Skype untuk melakukan wawancara internasional terkait dengan status Nusa Tenggara Timur yang sampai saat ini negatif. Tentu kita berusaha, kita berjuang ke depan supaya kita selalu status negatif. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita tetap negatif. Dan ini tentu kerjasama yang kuat dibutuhkan. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya infrastruktur pemerintahan, TNI Polri atau birokrasi sipil, tetapi juga seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan Bapak Gubernur selalu menghimbau kerjasama ini harus diperkuat. Dan perlu diberi catatan bahwa walaupun Organisasi Kesehatan Dunia sudah menginstruksikan kepada masyarakat dunia termasuk kita untuk melakukan social distancing, menghindari kerumunan, tidak berkumpul dengan banyak orang atau lebih banyak tinggal di rumah, menjaga jarak. Namun demikian kita tidak boleh menjaga jarak kemanusiaan. Ya, jarak fisik untuk mencegah virus corona, menghindari kerumunan itu ya, tetapi kita tidak menjaga jarak kemanusiaan. Kita tidak boleh memberi stigma kepada orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan sebagai orang-orang yang membawa virus ini ya. Lalu kemudian kita mengucilkan mereka. Dan itu ketika kita mengucilkan mereka, memberi stigma kepada mereka, pada saat yang sama sebetulnya kita sedang membuat mereka putus asa, tidak memberi mereka harapan. Karena itu Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mendorong kita semua supaya seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada untuk bisa menerima saudara-saudara kita dari luar Nusa Tenggara Timur sambil kita mengontrol secara ketat dengan protap-protap klinis, pemeriksaan klinis, medical check. Tetapi kita tidak boleh mengucilkan mereka, menolak kedatangan mereka. Baik. Bahkan menjaga jarak yang sampai kemudian menganggap mereka sebagai musuh dalam tanda petik. Dan mudah-mudahan kejadian di Maumere, kejadian di Manggarai Barat, kejadian di Timur Tengah Utara, kejadian di Manggarai yang kebanyakan masyarakat menolak, orang dalam pemantauan yang datang dari luar daerah menolak karena mereka dikarantina kan, mudah-mudahan itu tidak terjadi.
Karena apa? Karena orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan belum tentu dia positif coronavirus. Kalaupun positif, itu saudara-saudara kita. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah bagaimana protap-protap medis itu kita pertahankan dan kita jaga. Dan seperti yang selalu dikatakan oleh Bapak Gubernur, inilah kesempatan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur di tengah keterpurukan sosial dan keterpurukan ekonomi mewujudkan apa yang disebut solidaritas kemanusiaan. Kita boleh menjaga jarak fisik, tapi bukan jarak kemanusiaan. Kita tetap saling membantu, saling bergandengan tangan satu sama lain. Kita saling memberikan perhatian kepada orang yang tidak beruntung nasibnya, yang berpunya memberikan perhatian kepada yang tidak berpunya. Lalu kemudian kita solider dalam masalah kemanusiaan ini. Ini bencana kemanusiaan yang setiap orang tidak menduganya dan setiap orang tidak mengharapkannya. Tetapi kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur yang merasa diri satu nasib dan sepenanggungan, mari kita mencegahnya bersama-sama, tetapi kita tidak boleh membuat jarak kemanusiaan. Kita tidak mengatakan mereka di sana yang datang dari luar, mereka dikarantinakan, kami harus menjauh, kami harus menghindar dari mereka, tapi tidak memberi perhatian. Itu yang tidak diharapkan oleh kita semua. Nah, Baik, Pak yang Marius. kita usahakan sekarang adalah bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus corona 19 ini dengan tetap mengikuti protokol-protokol yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO atau juga yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi dan juga kabupaten kota. Satu saja yang yang diharapkan oleh kita semua atau oleh Badan Kesehatan Dunia. Stay at home, tinggal di dalam rumah, menghindari kerumunan, tidak berjabat tangan untuk sementara, tidak cipika-cipiki, tidak cium hidung, budaya Nusa Tenggara Timur yang sangat kuat, lalu kemudian mencuci tangan selalu dengan deterjen, selalu memakai masker ya ketika kita masuk ke ruang-ruang publik, dan itu adalah cara-cara kita memutus mata rantai penyebaran virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan para pemirsa di rumah, kami mau mengatakan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dari detik ke detik mengontrol semua Nusa Tenggara Timur, mengkoordinasi semua TNI Polri, birokrasi sipil mulai dari provinsi maupun kabupaten kota untuk memastikan kontrol dan pengawasan terhadap penyebaran virus ini di Nusa Tenggara Timur berjalan dengan baik. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan semua perangkat pemerintahan baik TNI Polri, Forkompimda pada umumnya maupun para bupati Nusa Tenggara Timur dan wali kota Kupang dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur diharapkan bersatu padu, bersinergi untuk bersama-sama melawan bencana kemanusiaan ini. Dan kita tahu virus corona ini tidak memilih bulu. Dia tidak memilih apakah kita statusnya Perdana Menteri atau Presiden, apakah kita Kapolri, apakah kita orang kaya, apakah kita dokter, apakah kita pastor, ulama, apakah kita petani, peternak, buruh, karyawan. Jadi virus ini tidak memandang bulu dan kita semua harus menjaga ini dari penyebaran virus corona ini. Baik, Pak khususnya di Marius. seluruh Nusa Tenggara Timur, dan puji Tuhan sampai hari ini kita masih status negatif. Baik, Bapak. Demikian. Jadi memang perlu sinergi antara sesama masyarakat, Bapak ya. Oke. Baik, Pak Marius, kita akan ke Bapak Putu Alit Sudarma, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Kupang. Selamat pagi, Pak Putu. Pak Putu, selamat pagi, Pak Putu. Bapak bisa mendengarkan suara saya? Selamat pagi. Baik. Ya, Pak Putu, tadi Bapak Marius sudah menjelaskan berbagai upaya penanggulangan Halo, COVID-19 selamat pagi, di Pak. mana pemerintah NTT, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur bersama dengan seluruh jajaran Forkompimda, Polri, TNI bersatu padu, bersinergi agar memutus mata rantai dari COVID-19 di NTT, dan puji Tuhan NTT hingga saat ini masih dalam status negatif. Bagaimana Bapak dari peran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Kupang sendiri, Bapak? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan seluruh penonton HSBTV. Saya memperkenalkan diri, nama saya Putu Alit Sudarma, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Kupang. Jadi dalam hal ini
dalam hal untuk penanggulangan COVID, dalam hal untuk penanggulangan COVID, yang pertama saya sampaikan adalah bahwa tugas kantor kesehatan pelabuhan adalah mencegah keluar masuknya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah lainnya dari dan ke Indonesia melalui pelabuhan laut ya, melalui bandara dan melalui pos lintas batas. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi kami seperti itu, maka keberadaan kami di Provinsi NTT tercinta ini adalah sebagai pembantu gubernur untuk menjaga di pelabuhan, di bandara maupun di lintas batas darat agar kita di NTT ini bisa terhindar dari masuknya virus corona ini. Jadi kami pegawai kantor kesehatan pelabuhan kelas 3 Kupang ini berada di garis depan. Sekali lagi saya ulangi, kami di KKP ini adalah pasukan yang di garda terdepan untuk menjaga pintu-pintu masuk NTT. Terus kemudian apa yang kami lakukan terhadap kapal atau pesawat yang memasuki, yang datang dari daerah terjangkit? Ada beberapa yang kami lakukan di bandara. Di antaranya kita memisahkan antara suhu yang boleh masuk yaitu 36 ke bawah dengan suhu yang tinggi. Jadi yang intinya yang suhu 38 derajat Celcius ke atas kita akan lakukan anamnesis. Saya akan lakukan anamnesis. Sedangkan untuk suhu yang di bawah itu mereka bisa melanjutkan perjalanan. Mereka akan, sekali lagi, mereka bisa melakukan perjalanan. Kemudian apa yang kami gunakan? Yang kami gunakan ada dua alat. Yang pertama namanya thermal scanner. Thermal scanner itu merupakan alat screening dalam jumlah besar. Jadi dalam 1 menit misalnya ada 7-8 orang yang lewat atau bahkan lebih, alat itu akan bisa memilah mana yang suhu di atas 38 dan mana yang suhu di bawah 30. Jadi alat itu memiliki sensitivitas yang tinggi ya. Misalnya Anda itu lewat di depan alat tersebut, mungkin pada saat lewat itu jam Anda masih panas, maka itu pun akan terdeteksi. Mungkin panas karena sinar matahari jalan di apron. Jadi alat itu akan mendeteksi. Beberapa hari yang lalu sempat rame ya di medsos bahwa yang melewati bandara itu tidak dilakukan pemeriksaan. Terima kasih AFBTV, saat ini saya punya kesempatan untuk mengklarifikasi bahwa peralatan yang sebelumnya kami pasang itu, sebelum ada perubahan flow penumpang, itu memang agak tersembunyi ya, tetapi tidak menghalangi mekanisme kerja yang dilakukan oleh
petugas-petugas kami. Jadi sekali lagi, alat ini sudah kami pasang di bandara internasional sejak mulai ada MERS-CoV. Jadi kantor kesehatan pelabuhan itu bukan kali ini membuat suatu operasional untuk mencegah masuknya penyakit ke NTT, tetapi sudah sejak adanya penyakit SARS, kantor kesehatan pelabuhan di Indonesia sudah meningkatkan kewaspadaan. Baik, Bapak. Pak Putu, sinergi dengan pemerintah Sehubungan sendiri dengan- sejauh ini sudah seperti apa, Bapak? Bahwa di Indonesia itu terdeteksi adanya ditemukannya penyakit COVID ya, yang di Depok, Bogor mulai tanggal 2 Maret. Jadi pada hari itu juga ya, pada hari itu juga kami jajaran kantor kesehatan pelabuhan kelas 3 Kupang memasang thermal scanner di kedatangan domestik. Tujuan kami pada saat itu atau sasaran kami pada saat itu adalah melakukan pengawasan terhadap suhu para penumpang yang datang dari Jakarta. Jadi sejak tanggal 2 Maret, kantor kesehatan pelabuhan sudah melakukan kewaspadaan pada kedatangan domestik. Selain menggunakan penapisan dengan thermal scanner, kita juga memberikan kartu kewaspadaan kesehatan kepada para penumpang yang datang dari daerah terjangkit. Di dalam kartu itu akan berisi informasi nama, kemudian tujuan, alamat di mana dia berada, dan pesan bahwa jika selama 2 minggu ke depan Anda merasa sakit, merasa batuk, demam, diwajibkan untuk pergi ke pelayanan kesehatan terdekat. Jadi pesan itu. Nah, kemudian kartu kewaspadaan kesehatan itu juga memuat kondisi kesehatan penumpang pada saat melaksanakan perjalanan. Dalam kartu kewaspadaan, hasil daripada penilaian terhadap kartu kewaspadaan kesehatan akan menghasilkan 3 klasifikasi, yaitu pasien dalam pengawasan, kemudian orang pemantauan, dan orang tanpa gejala. Informasi ini secara rutin kami sampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi sebagai gugus tugas percepatan COVID. Itu yang kami laksanakan di bandara ya. Dan satu hal lagi yang bisa kami tambahkan, manakala kita menemukan orang PDP, maka tindakan yang antisipatif yang kami laksanakan adalah melaksanakan desinfeksi dengan menggunakan bahan yang sudah disediakan, dalam hal ini Net-Dokter. Untuk kegiatan kami di Pelabuhan Laut, kami juga melakukan penapisan. Sejak ditetapkannya beberapa daerah atau wilayah di Indonesia sebagai pelabuhan terjangkit, maka kami mewajibkan bahwa setiap kapal yang datang dari daerah terjangkit itu harus memberikan isyarat karantina. Isyarat karantina itu dalam hal ini adalah bendera kuning, yang artinya kapal itu sedang minta izin karantina.
Lalu apa yang kami lakukan? Kami akan melakukan pemeriksaan kapal yang pada saat sedang belum sampai di dermaga, istilah kami engkang atau berlabuh. Ya. Hal yang kami periksa atau dokumen yang kami periksa adalah yang namanya Maritime Declaration of Health. Jadi laporan kesehatan maritim, laporan kesehatan pelayaran. Sehubungan dengan adanya public health emergency of international ini, maka kami di pelabuhan kami meningkatkan kewaspadaan dengan melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan alat termogan. Itu adalah kewaspadaan yang kami berikan kepada pelaku perjalanan yang menggunakan kapal laut. Selain itu, kita juga memberikan health alert card atau kartu kewaspadaan kesehatan yang fungsinya sudah tadi saya jelaskan. Untuk kewaspadaan kami di pos lintas batas itu tetap ya sama, hanya saja alat angkutnya yang berbeda. Sekali lagi, baik udara, laut maupun darat, SOP-nya sama, hanya perbedaan alat angkut. Keseluruhan SOP ini sebagai kepala kantor saya menjamin bahwa SOP yang diberikan oleh pusat kami laksanakan sesuai dengan standar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sebagai kepala kantor saya berikan jaminan bahwa lalu apa hasil kerja kami? Hasil kerja kami per hari adalah data-data hasil penapisan kami di pintu-pintu pelabuhan, yaitu angka DDP, angka ODP, dan angka OTG. Tidak harus ada setiap hari, kami tidak harus dapat menangkap itu sesuai dengan kondisi. Nah, kemana aliran data ini kita sampaikan? Aliran data ini kita sampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi, ke gugus tugas ke posko gugus tugas percepatan, untuk selanjutnya disebarkan kepada kabupaten dan untuk dilakukan pemantauan. Saya kira seperti itu, Pak, penjelasan kami. Baik, dari Pak Kantor Putu. Kesehatan Pelabuhan. Terima kasih, Pak Putu. Kita kembali sebentar ke Bapak Marius. Ya, kita akan masih terus mencoba menyambung lagi kepada Bapak Marius. Halo, Pak Marius. Ya, halo, selamat pagi. Baik, Bapak. Bapak, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Putu Alit Sudarmo, Bapak. Untuk Ya, saya kebijakan mendengar. sendiri dari pemerintah provinsi, Bapak, bagaimana, Pak, langkah-langkah hal penting yang harus masyarakat siap agar membantu pemerintah untuk menanggulangi pencegahan COVID di NTT ini, Pak? Ya, sebetulnya saya sudah jelaskan tadinya. Iya, Pak. Virus Corona 19 ini adalah bencana kemanusiaan yang harus kita hadapi bersama. Ya. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan bagaimana kebijakan provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga setiap bupati Nusa Tenggara Timur dan wali kota Kupang juga punya kebijakan bagaimana penanganan virus Corona 2019 ini. Yang paling utama bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah mengikuti protokol-protokol, mengikuti pedoman-pedoman, arahan-arahan, baik yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Ya. Kalau kita diinstruksikan untuk tinggal di dalam rumah, lebih banyak tinggal di dalam rumah, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mengharapkan supaya semua arahan ini dipatuhi, ditaati.
Karena itu kita mengeluarkan kebijakan anak-anak sekolah proses belajarnya dilakukan dari rumah. Kemudian ASN juga bekerja dari rumah. Kecuali sejumlah pimpinan OPD harus selalu ada di kantor untuk penanganan. Kemudian juga meliburkan, ya, menghalangi atau memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan kebijakan-kebijakan yang tadi sudah dijelaskan, menjaga di pelabuhan, di bandara, dan sebagainya. Dan virus corona ini tidak bisa dihadapi oleh satu pihak saja, tidak bisa pemerintah saja, tapi seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur, kita semua bersatu padu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ingin kami sampaikan juga kepada publik, ya, virus corona ini, ya, kalau misalnya sudah positif, jadi dia lebih banyak ada di dalam rongga hidung, pernafasan, lalu kemudian masuk paru-paru, itu penjelasan medisnya. Dan cara penularannya itu ketika si A bersin, ada cairan yang keluar dari hidungnya atau dari mulutnya, droplet itu, ya. Dan ketika bersin, dan virus ini butuh media, dia bisa jatuh di meja atau jatuh di tangan kita atau di pakaian kita. Itulah yang nanti menyebar ke si B, si C, dan sebagainya, ya. Makanya kita memakai memakai masker, ya. Nah, dia menggunakan media. Kalau misalnya dia ketika kita bersin, droplet itu ada di meja, dia ada di meja, dan ketika si C memegang itu meja itu kemudian ada di tangan kita, lalu kemudian ketika makan, minum, dia masuk melalui mulut atau hidung. Kira-kira secara sederhana seperti itu. Karena itu kita ikuti betul protap-protap medis yang dijelaskan oleh para medis, para dokter kita di seluruh Nusa Tenggara Timur. Di samping kebijakan-kebijakan kita menghindari kerumunan, karena ketika misalnya orang bersin di dalam kerumunan, dropletnya akan berpindah dari satu orang ke orang yang lain, ya. Droplet cairan yang keluar dari hidung atau rongga mulut kita. Itulah yang kita harus jaga, dan dibutuhkan kerjasama dari seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur untuk menghindari ini. Dan tentu saja di samping kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten kota dan juga instruksi Presiden, juga dukungan dari masyarakat dimanapun, mulai dari perkotaan sampai di desa. Karena itu Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mengharapkan semua sinergitas di antara infrastruktur ini berjalan dengan baik. Ketua RT yang sangat dekat dengan masyarakat harus tahu betul si A datang dari mana, dari daerah mana, dari daerah terpapar virus, di mana, di Bali kah, di Jawa kah. Lalu kemudian bersama-sama dengan para medis tempat berkoordinasi agar si A atau si B yang masuk ke RT-nya itu diperiksa oleh para medis, dikarantina secara mandiri. Lalu kemudian si A yang datang dari luar itu di dalam rumah, dia menjaga betul, dia mengisolasi di dalam rumah sambil koordinasi dengan para medis untuk pengobatan lebih lanjut. Karena itulah kita mengharapkan semua kebijakan yang keluar dari pemerintah supaya ditaati dengan baik oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita belajar dari pengalaman negara-negara maju seperti Italia. Pada awalnya ketika virus ini mewabah di Wuhan, China, ya, dan kemudian 1, 2, 3 orang Itali juga terpapar virus, sebagian besar orang Itali merasa cuek. Mereka tetap beramai-ramai kumpul di mall, di danau, di jalan, dan sebagainya, ya. Itu orang-orang Itali, ya, di negara maju. Ya, apa akibatnya? Akibatnya ya seperti pemberitaan media, dalam tempo yang sangat singkat penyebaran virus di Italia itu begitu masif, dan kita tahu ribuan orang tewas, ribuan orang terpapar virus. Itu salah satu contoh, ya. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, kita lihat ribuan orang terpapar virus, ya. Dan kita lihat di Eropa, di Australia dan sebagainya, negara-negara maju yang luar biasa, ya. Nah, sekarang kita sebagai provinsi
yang banyak sekali keterbatasannya, ya. Dari sisi sosial, dari sisi kesehatan, sarana prasarana kesehatan, logistik kesehatan sangat kurang, ya, sangat minim. Tidak ada cara lain selain kita memproteksi diri. Ya, negara-negara maju dengan infrastruktur kesehatan yang luar biasa pun tidak mampu untuk mencegah penyebaran virus ini. Ya, dan sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana memproteksi diri kita, memutus mata rantai kita dengan cara yang sangat sederhana. Cara yang sederhana apa? Tinggal di rumah, tidak berkerumun, mencuci tangan, ya. Semua kegiatan besar ditiadakan, dan kita memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga agama kita di Nusa Tenggara Timur, ya. Tidak melakukan ibadah di masjid, di gereja, di pura, kita hanya ibadah dari rumah saja melalui online, dan itu cara-cara yang baik sekali untuk mencegah penyebaran virus ini. Dan kita bersyukur bahwa Timor Leste melakukan lockdown. Nah, dengan demikian arus orang dari Timor Leste ke Indonesia sedikit dibatasi, dan semua perbatasan antara negara Indonesia di Timor Barat dengan Timor Leste, di Bini, di Mota Ain, Mota Masin, kita jaga secara ketat dengan sistem dan protap yang sangat ketat. Jadi semua pelintas batas itu diukur suhu tubuhnya, ya, dengan termogan, lalu kemudian mengisi health alert card, kartu tanda sehat, lalu dikontrol kemana dia pergi dan sebagainya dan sebagainya. Itu di pintu perbatasan. Demikian juga di pelabuhan dan juga bandara, seperti yang dijelaskan oleh Pak Putu tadi. Jadi itu cara-cara kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur selalu memberikan arahan kepada kita semua supaya lebih banyak memproteksi diri dari virus ini. Karena apa? Karena infrastruktur kesehatan kita harus akui sangat terbatas, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi dengan cara-cara yang sederhana inilah kita berusaha untuk mencegah penyebaran virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ya, banyak sekali warga kita lihat seperti di Maumere, di Manggarai Barat, di Timur Tengah Utara, dan di beberapa tempat yang yang menganggap orang yang datang dari daerah terpapar virus sudah terstigma seolah-olah mereka ini pembawa bencana. Ya, tidak salah, karena memang virus itu ada di daerah terpapar virus, lalu kemudian orang-orang Nusa Tenggara Timur kembali ke sini. Apakah karena pemutusan hubungan kerja, apakah terpaksa dipanggil oleh orang tuanya, mahasiswa-mahasiswi kita di luar Nusa Tenggara Timur, atau satu dua orang yang melakukan perjalanan bisnis dan sebagainya. Ya, begitu banyak alasan untuk datang ke Nusa Tenggara Timur. Hanya kita memang seperti yang saya jelaskan pada awal, kita tidak mungkin menolak fakta bahwa orang-orang ini adalah bagian dari diri kita yang memang harus kita perlakukan seperti diri kita sendiri. Sambil tentu kita mengontrol, mengawasi kesehatannya dengan mengikuti protap-protap. Dan memang pada saat ini memang membutuhkan suatu kerjasama yang sangat kuat di antara semua infrastruktur pemerintahan. Tidak ada cara lain selain kita mulai dari gubernur sampai dengan ketua RT, ya. Dan sekarang Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mengontrol dan mengawasi semua tata kelola penanganan virus ini, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur selalu memantau dari waktu ke waktu, dibantu oleh TNI Polri, Forkompimda seluruhnya, memantau, mengontrol Nusa Tenggara Timur di pintu-pintu perbatasan, di pintu-pintu kedatangan di bandara, pintu-pintu kedatangan pelabuhan dan sebagainya. Dan kita sudah menempatkan berbagai tenaga medis dan peralatan yang ada untuk bisa mengontrol suhu tubuh dan juga memeriksa secara klinis orang-orang yang datang ke Nusa Tenggara Timur saat ini. Dan kita tahu orang sering kembali ke Nusa Tenggara Timur, ke rumahnya masing-masing, ya tentu, karena di Jawa diputus hubungan kerjanya atau dirumahkan untuk sementara, karena ribuan perusahaan terpaksa juga gulung tikar untuk sementara karena
bencana kemanusiaan ini, dan mereka harus pulang untuk menenangkan diri, untuk mencari kenyamanan di rumahnya masing-masing di Nusa Tenggara Timur. Dan tentu kita tidak bisa tolak, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa tolak karena memang mereka kembali ke rumah. Yang kita usul, yang kita anjurkan adalah ketika Anda lagi sakit, ketika Anda tinggal di Bali, Anda lagi sakit, atau tinggal di Surabaya lagi sakit, atau di Jakarta lagi sakit, periksakanlah diri di puskesmas atau rumah sakit terdekat di Jawa atau Bali atau dimanapun sampai sembuh. Ketika sembuh, baru kembali ke Nusa Tenggara Timur. Ya. Dan tentu kita tidak mungkin menolak kedatangan warga kita. Yang kita lakukan adalah kontrol dan pengawasan terhadap kedatangan dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Memang banyak sekali usulan kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, supaya kita menutup bandara, supaya kita menutup pelabuhan. Saya mau katakan, kita butuh penerbangan untuk logistik kesehatan, untuk alat pelindung diri, untuk obat-obatan yang harus dibawa dari Jawa ke Nusa Tenggara Timur. Kita butuh. Ya, kemudian yang paling penting juga, kita butuh pemeriksaan swab. Sampel cairan pernapasan yang harus diperiksa di Surabaya dan Jakarta, dan itu membutuhkan penerbangan. Dan mudah-mudahan 1 minggu ke depan kita sudah memiliki lab untuk memeriksa swab, untuk memeriksa cairan pernapasan bawah itu di Rumah Sakit Umum Profesor W.C. Johannes Kupang, sehingga kita tidak perlu mengirim lagi ke Surabaya atau ke Jakarta. Kita doakan dalam waktu beberapa saat ke depan laboratorium kita akan segera beroperasi, sehingga kita bisa mempercepat pemeriksaan dari swab atau cairan pernapasan bawah, ya, untuk mengetahui apakah seseorang itu positif atau negatif. Kita juga tidak mungkin menutup pelabuhan. Kenapa? Kita membutuhkan logistik, sembako kita butuhkan, BBM, solar kita butuhkan. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah kontrol orang-orang yang membawa BBM itu. Kontrol BBM itu. Apakah ada virus atau tidak. Kontrol kapal itu. Nah, kontrol, awasi dengan baik, ya. Jadi kita tidak mungkin seperti anjuran banyak orang supaya tutup pelabuhan dan bandara. Tidak mungkin. Tetapi secara alamiah, maskapai penerbangan menghentikan penerbangan ketika para penumpang berkurang. Dan Bapak Maman lihat, tidak semua pesawat sekarang terbang, ya, karena orang tidak mau naik dan tidak mau ke Jawa, gitu, atau keluar Nusa Tenggara Timur. Itu secara alami, gitu. Jadi tanpa ada kebijakan menutup pun, orang dengan sendirinya stay at home, tinggal di dalam rumah. Ya, jadi semua komentar dari warga untuk menutup bandara, untuk menutup pelabuhan, itu ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan kami semua menganalisis dari berbagai aspek untuk kemudian mengambil kebijakan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Marius. Kita akan ke Pak Putu dulu. Pak Putu, bagaimana Pak sebagai garda terdepan dari penanganan COVID-19 di NTT ini, Bapak, bagaimana KKP sendiri menghadapi karakter masyarakat NTT ketika berada di pelabuhan, di bandara, Bapak? Baik, Bapak, terima kasih. Ya. Pertama saya lanjutkan dulu yang tadi, Pak, yang tadi penjelasan tadi, ya. Baik, Pak. Ya, bisa? Halo, bisa? Iya, silakan, Pak. Jadi pertama saya lanjutkan dulu penjelasan yang tadi, bahwa sampai dari tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 8 April kita memberikan health alert card kepada 10.804 orang. Kemudian kita menangkap orang atau menemukan orang dalam pemantauan itu ada 151. Kemudian kita menemukan PDP itu 1 orang. Ya. Jadi orang yang 151 ini sudah dipantau selama 14 hari
jika misalnya dia sudah lewat dari masa itu kemudian tidak sakit, itu berarti dia aman dari COVID. Dengan demikian kita masyarakat NTT tanpa mengurangi kewaspadaan, kita jangan terlalu panik ya. Tetap ikutin anjuran-anjuran yang diberikan oleh Bapak Gubernur melalui seluruh SKPD-nya. Bapak Ibu sekalian, ya, ada beberapa fakta terhadap infeksi corona. Ya. Yang pertama, ada orang yang seperti yang kita sama-sama ketahui di media, baik penjelasan pemerintah, bahwa ada orang yang positif tetapi tanpa gejala. Ya. Ada orang yang sekali lagi positif tapi tanpa gejala. Ini artinya kita sama virus itu kuat-kuatan, Bapak. Ya. Jadi kuat-kuatan, kalau misalnya kebetulan ada virus lolos tapi badan kita kuat, itu tidak menimbulkan sakit. Nah, supaya badan kita kuat, ya, yang dalam hal ini saya sebut sebagai innate safety, ya, kita harus pertama berperilaku bersih. Ya. Pertama berperilaku bersih, yang kedua kita mengkonsumsi makanan dengan pola menu yang seimbang. Ya. Nomor 3, kita harus beristirahat yang cukup dan kemudian berolahraga. Ya. Ya. Jadi menyikapi perkembangan ke depan terhadap bagaimana apa yang kami akan lakukan di pelabuhan, saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk memberikan kami kesempatan bekerja, memberikan penilaian terhadap alat angkut yang masuk ke NTT dan ruang untuk berpikir secara untuk menilai bagaimana kondisi kapal. Yang bisa saya jamin dan bisa saya pastikan di sini adalah bahwa seluruh standar operasional prosedur yang ada atau yang diberikan kepada kami akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahwasannya kami memiliki keterbatasan jumlah tenaga, itu saya menyampaikan terima kasih kepada lintas program, dalam hal ini Dinas Kesehatan, dan dibantu juga oleh Bapak-Bapak TNI yang berkolaborasi dengan kami di lapangan untuk sama-sama membantu kami di dalam pelaksanaan tugas. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari terakhir ini memang kami sangat lelah, ya, kami lelah, tetapi kami tidak pernah kehilangan semangat untuk menjaga dan membantu untuk menjaga pelabuhan dan membantu Bapak Gubernur, pemerintah daerah Provinsi NTT untuk melakukan pemeriksaan di kapal, ya, maupun pesawat. Jadi, biarkan kami melaksanakan tugas. Bapak Ibu masyarakat NTT cukup menghimbau, melaksanakan himbauan Bapak Gubernur untuk melaksanakan social distancing dan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Karohumas tadi. Ya. Baik, terima kasih Pak Putu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi yang pasti untuk ke depan kami selalu siap di lapangan dan kami juga sudah mendapat bantuan relawan, bantuan tenaga dari Dinas Kesehatan Provinsi dan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya, untuk memperkuat kami baik untuk menjaga pelabuhan
udara maupun pelabuhan laut. Ya. Baik Pak Putu. Pak Demikian. Putu dan Pak Karohumas, Bapak Marius, boleh sebelum kita menutup konferensi kita kali ini mungkin bisa memberikan statement penutup bagi masyarakat dan atau pemirsa yang sedang menonton saat ini. Ya, yang pertama terima kasih dan apresiasi dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur kepada TNI Polri yang bekerja keras juga di lapangan bersama dengan birokrasi sipil, para bupati Nusa Tenggara Timur dan wali kota Kupang sampai dengan tingkat RT. Dan terima kasih dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur kepada seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur yang mematuhi, mentaati semua protokol-protokol baik yang diberlakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO maupun oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Himbauan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur kepada seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur, pertama, mari kita mengikuti semua arahan pedoman yang sudah ada. Yang kedua, semua informasi yang sah berasal dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, seperti yang selalu dikatakan oleh Bapak Gubernur, ketika keluar rumah, masuk ke ruang publik, pakailah masker, selalu cuci tangan dengan deterjen. Kalau tidak perlu keluar rumah, lebih banyak tinggal di rumah, kecuali untuk beli makan minum di pasar, di mall. Kemudian mengatur jarak fisik di antara kita ketika kita bertemu dengan sahabat, teman, menghindari kerumunan, sekaligus tidak menciptakan kerumunan di mana-mana di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kita harapkan para anak muda yang biasa nongkrong di tepi-tepi jalan atau dimanapun di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk segera hentikan. Kita lebih banyak tinggal di rumah. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur juga menghimbau kita semua bergandengan tangan, bahu-membahu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur juga menghimbau kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan rumah, lingkungan RT, RW, desa, kecamatan, sampai di tingkat kabupaten dan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan tentu di atas segala-galanya adalah doa masing-masing kita dengan caranya masing-masing, sesuai dengan agama dan kepercayaan. Tentu meminta perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjaga Indonesia, menjaga Nusa Tenggara Timur, sehingga kita tetap sehat dan kembali normal, membangun Indonesia dan membangun Nusa Tenggara Timur, baik di perkotaan, pedesaan, di pantai-pantai, di bukit-bukit, pegunungan, dan di mana saja di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian yang kami sampaikan, sejumlah arahan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Baik, terima kasih Pak Marius. Kita langsung ke Pak Putu. Pak Putu, silakan Bapak. Untuk closing terakhir ya. Iya Bapak, silakan Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Jadi saya saat ini ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman yang bertugas di seluruh pintu masuk, baik pelabuhan laut, pelabuhan udara. Saya ingin berpesan bahwa teman-teman, pada saat ini kita seluruh pegawai kantor kesehatan pelabuhan sedang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan atau menjaga pintu masuk NTT dari arus perjalanan COVID ke NTT. Mari kita laksanakan atau mari kita pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini sebaik mungkin, sehingga pada saatnya nanti mari kita biarkan Tuhan untuk menilai. Dan untuk masyarakat, bantu kami dengan
selalu mengikuti anjuran-anjuran pemerintah sehingga NTT kita terhindar dari COVID. Ya. Saat ini NTT masih putih, ya, sehingga kolaborasi antara petugas kita dengan teman-teman, dengan masyarakat tetap menjaga NTT kita tetap sehat. Salam sehat. Baik, terima kasih Pak Putu. Dan Pak Marius dan Pak Putu, terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja, tetap jaga kesehatan. Ya, dan pemirsa, demikian live video conference bersama Karohumas Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bapak Marius Ardu Jelamu bersama dengan Kepala KKP Nusa Tenggara Timur Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Kota Kupang Bapak Putu Alit Sudarma. Dan live video conference kali ini dipersembahkan oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Saya Geri, terima kasih. Selamat pagi.